Nah, gitu dong saudara-saudara. ASEAN All Star akhirnya bisa diperkuat oleh 5 pemain dari Malaysia. Ya harus begitulah, masa pertandingan di Malaysia, panitianya dari Malaysia, yang ngundang orang Malaysia, pemainnya dari Vietnam semua. Ada tambahan 5 pemain Malaysia, ya baguslah saudara-saudara. Makanya ini ya saya kasih tahu ya, besok-besok kalau bikin acara, bikin pertandingan internasional fun football itu lihat jadwal. Jangan asal-asalan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, bagi Anda penggemar Manchester United dan bagi Anda penggemar Vietnam All Star, ASEAN All Star, saudara-saudara, ada berita bagus, ada kabar baik bahwa pertandingan antara ASEAN All Star akan benar-benar terselenggara di Stadium Nasional Bukit Jalil tanggal 28 Mei 2025, saudara-saudara, atau 3 hari setelah pertandingan terakhir Manchester United di Liga Premier Inggris melawan Aston Villa. Pertandingan terakhir Manchester United melawan Aston Villa di Liga Premier yang tidak lagi menentukan apakah mereka, karena posisi mereka sudah ada di posisi 16 klasemen, mereka tidak mungkin terdegradasi, mereka juga tidak mungkin juara, tidak mungkin lolos ke kompetisi Eropa. Manchester United juga baru saja kalah, saudara-saudara, dikalahkan Tottenham Hotspur di final Liga Eropa, saudara-saudara. Dan ini nanti pertandingan tanggal 28 ini juga ASEAN All Star melawan ASEAN All Star. Ini kemungkinan besar Manchester United, dari informasi yang saya terima, Manchester United tidak akan bisa menggunakan para pemain terbaik dia, karena pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, kemudian siapa lagi? Harry Maguire, Christian Eriksen, kemudian Rasmus Højlund, nah, kemudian Alejandro Garnacho, kemudian Manuel Ugarte, dan lain-lain itu akan terbang ke negara masing-masing, akan bergabung dengan tim nasionalnya untuk menghadapi FIFA Matchday edisi Juni. Saudara-saudara, di situ ada kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, ada juga UEFA Nation League di Eropa sana, kualifikasi Piala Dunia di Amerika Selatan, di Amerika Tengah, di Afrika juga ada kualifikasi Piala Dunia. Jadi tidak akan bisa menampilkan skuad terbaik. Begitu pula ASEAN All Star itu yang kemarin ditinggal banyak sekali pemainnya karena pemainnya tidak bisa dilepas untuk pertandingan ini. Sekarang mulai mendapatkan kabar baiklah, saudara-saudara. Ada beberapa pemain Malaysia yang akhirnya dilepas untuk pertandingan melawan Manchester United. Tetapi ini bukan pemain-pemain tim nasional yang sedang menjalani pemusatan latihan untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan All Star. Dan Malaysia dan Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu akhirnya mencapai kesepakatan untuk melepas 5 pemain.
Tadinya hanya ada 3, saudara-saudara. Hanya ada 3 pemain Malaysia yang akan membela ASEAN All-Star. Dan itu pun, 3 pun itu pun tidak diizinkan sebenarnya. Tetapi setelah melakukan negosiasi, melakukan pembicaraan lebih intensif, maka akhirnya bukan hanya 3, 5 pemain diizinkan untuk membela ASEAN All-Star nanti menghadapi Manchester United tanggal 28. Mereka adalah Ahzam Asmi dari Terengganu FC, kemudian Adil Raub dari Penang FC, kemudian Haziq Nazli dari Perak FC, kemudian ada lagi Declan Lambert dari Kuala Lumpur City, dan ada Sergio Aguero dari Sri Pahang Football Club. 5 pemain ini akan melengkapi line up yang didominasi oleh Vietnam. 3 pemain nasional Vietnam yang sudah bergabung di sini ada Do Duy Man, kemudian Nguyen Quang Hai, dan satu lagi si Nguyen Wang Duc, ada lagi Nguyen Hai Long. Bukan 3, saudara-saudara, ada banyak. Ada banyak. Kemudian ada lagi Nguyen Van Phi. Beberapa pemain Vietnam itu, Nguyen Quang Hai kayaknya juga ikut di sini atau tidak ya, nanti kita lihat. Nah, itu saudara-saudara, ditambah dengan pelatihnya Kim Sang Sik, kemudian beberapa asisten pelatih dari Vietnam juga akan menjadi skuad di sini bersama. Ada juga beberapa pemain Thailand yang tidak dipanggil untuk FIFA Matchday Juni seperti Ben Davis, kemudian Woracit Kanitra Baben, kemudian Peradol Camsarami, kemudian ada lagi Patiwat Kamai, saudara. Ada juga striker dari striker atau apa ya, pemain dari Singapura, Irfan Fandi itu juga dipanggil, kemungkinan besar bisa ikut ke tim ASEAN All-Star ini. Sementara Indonesia, Asnawi Mangkualam dipastikan sudah tidak mungkin ikut karena dia dipanggil ke pemusatan latihan tim nasional Indonesia di Bali sebelum kualifikasi Piala Dunia melawan Cina. Tinggal Ferrari. Nah, Ferrari ini kita nggak tahu apakah dia akan ikut atau tidak, tetapi namanya masih tercantum di situ ya. Kemungkinan besar hanya Ferrari yang akan mengikuti ASEAN All-Star melawan Manchester United. Apa ya? A atau B? Tanggal 28 Mei 2025 di Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara. Normalnya Malaysia memang harus ngirim banyak pemain lah, saudara-saudara. Itu normal, itu paling normal itu ya, bertanggung jawab. Kalau mau bertanggung jawab ya mereka harus mengirim banyak pemain lah. Ini kan ajang ini, Fun Football ini kan diselenggarakan di Malaysia oleh dari Malaysia, promotor pertandingan dari Malaysia, kemudian bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, bekerja sama dengan Konfederasi Sepak Bola ASEAN Football Federation yang markasnya juga di Malaysia, penyelenggaranya semua di Malaysia, sponsornya Maybank itu juga dari Malaysia. Tiketnya juga dijual di Malaysia, walaupun tiketnya katanya sih tidak laku dibandingkan dengan Indonesia, ya laku Indonesia. Itu nggak apple to apple, saudara-saudara. Nggak usah Anda membandingkan tiket ASEAN All-Star dengan tiket pertandingan Indonesia lawan Cina, itu nggak apple to apple, nggak seimbang, karena yang satu fun football, yang satu adalah pertandingan resmi FIFA yang memang berkelas, bergengsi, ada poinnya, taruhannya Piala Dunia, sementara yang satu ya pertandingan main-main menghadapi klub yang dulunya klub hebat, dulunya klub besar lah di Inggris, di Eropa, di dunia klub besar, klub bertabur dunia. Tapi sekarang Manchester United ini ya sudah menjadi klub mediocre. Nggak ada bedanya dengan Wolverhampton Wanderers, nggak ada bedanya dengan Bradford, nggak ada bedanya dengan Ipswich Town, nggak ada. Jadi ya nggak bisa apple to apple seperti itu. Tetapi Malaysia harus bertanggung jawab terhadap event ini sehingga mereka wajib menyertakan skuad terbaik mereka, dan kalau bisa memenuhi stadion itu dengan penonton yang dari Malaysia, karena saya yakin penonton dari luar Malaysia juga nggak akan terlalu banyak berminat lah. Vietnam juga ngapain datang jauh-jauh ke Malaysia hanya untuk nonton Manchester United tim B, ya paling Singapura yang dekat fansnya. Nah, Indonesia ya saya rasa nggak akan terlalu antusias lah, nggak akan terlalu beda kalau ceritanya kalau Manchester United itu yang datang Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ryan Giggs, kemudian Diego Forlan, Edwin van der Sar, Eric Cantona. Mungkin itu akan banyak sekali supporter berbondong-bondong menyaksikan itu. Tetapi kalau ya tim yang sekarang ya saya rasa sedikit lah.
promotor-promotor lain yang ingin mendatangkan tim sepak bola dari Eropa ini harus dijadikan pelajaran. Malaysia, ASEAN All Star melawan Manchester United, U13, U17 atau berapa ini harus benar-benar dijadikan pelajaran. Pertama, untuk mendatangkan tim itu Anda harus memilih lawan yang tepat. Lawan yang tepat itu ya dilihat sana, yang tim yang sedang bagus-bagusnya siapa, yang punya potensi mendatangkan penonton, yang punya potensi mendatangkan uang, itu Anda harus seleksi dengan baik. Bukan tim yang sedang terpuruk seperti Manchester United, itu bukan. Ya mungkin saja alasannya sih saya curiga ya karena mungkin ongkosnya lebih murah. Lebih murah dibanding mendatangkan Liverpool atau mendatangkan Arsenal atau mendatangkan Manchester City atau Barcelona atau Real Madrid. Mungkin itu ya, itu dugaan saya itu seperti itu, lebih murah. Kenapa? Itu memang harus dijadikan patokan klubnya yang datang itu seperti apa, prestasi dia akhir-akhir ini seperti apa, itu penting karena kalau enggak ya percuma, saudara-saudara. Kedua adalah kalendernya, agenda apa, hari, tanggal, waktunya itu harus disesuaikan. Jangan kalian mendatangkan klub Eropa seperti itu di saat kompetisi sudah berakhir. Itu percuma, nggak ada gunanya. Itu hanya mereka datang untuk liburan saja, untuk main-main saja. Anda hanya buang-buang duit. Kedua juga harus diperhatikan pula kalender tim nasional atau kalender klub kompetisi yang sedang diselenggarakan di negara sini, di kawasan ini, itu dilihat juga. Kalau kayak begini kan FIFA Matchday, kan nggak mungkin pelatih tim nasional akan mengizinkan pemainnya bergabung dengan ASEAN All Star. Mereka akan lebih memilih untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan FIFA yang jauh lebih penting, jauh lebih menentukan, jauh lebih bergengsi daripada hanya sekedar pertandingan hura-hura, pertandingan fun football yang nggak ada maknanya apa-apa, saudara. Harus diingat pula, sepak bola di Asia Tenggara sekarang ini sudah berbeda dari 10-20 tahun yang lalu, saudara-saudara. Sekarang ini kelasnya sudah berbeda. Kita sudah bisa mengirim banyak tim ke Piala Asia. Yang terakhir kemarin di Qatar itu ada 4 tim bermain di situ. Kemudian klub-klub dari Asia Tenggara juga sudah bisa berprestasi di level Asia. Runner up Liga Champion Asia 2. Kemudian babak perempat final Liga Champion Asia Elite. Johor Darul Taksim, Buriram United sudah levelnya sudah Asia. Lion City Sailor kemarin juga. Kemudian klub dari Kamboja juga tampil di final Challenge League. Jadi levelnya sudah berbeda. Di level tim nasional juga Indonesia sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga. Pada edisi sebelumnya, kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Vietnam juga sudah sampai ke putaran akhir. Jadi ini sekarang iklimnya berbeda. Orang nggak akan, pendukung di Asia Tenggara itu sudah nggak terlalu hype lagi, nggak terlalu euforia lagi ketika ada klub dari Eropa datang, klub dari Inggris datang, klub dari Italia datang. Itu sudah biasa-biasa saja, saudara-saudara. Mereka justru lebih antusias dengan tim nasionalnya, tim nasional yang bertanding, atau klub mereka yang sedang bertanding yang di level Asia itu. Jadi itu juga harus menjadikan perhatian. Kalaupun nanti kalian promotor-promotor itu mau mendatangkan lagi klub Asia, ya ajak aja uji coba dengan klub terbesar di situ. Misalnya kalau dia datang di Malaysia, ya uji coba aja dengan Johor Darul Taksim. Atau kalau dia datang ke Thailand, tanding aja dengan Buriram. Atau dia datang ke Singapura, Lion City Sailor. Atau datang ke Indonesia, tanding aja dengan Semen Padang. Atau apa kayak begitu aja, nggak usah repot-repot memanggil tim nasional, pemain-pemain nasional untuk bertanding, karena sekali lagi ini tidak ada manfaatnya, tidak banyak manfaat yang didapat selain hanya hura-hura saja. Kira-kira ASEAN All Star akan bisa mengalahkan Manchester United? Ya saya nggak tahu, saya nggak mau memprediksi itu, dan saya juga nggak mau masuk terlalu dalam soal teknis, karena ini sekali lagi bukan sesuatu yang penting untuk kita analisis pertandingannya secara teknis maupun secara taktis. Itu nggak terlalu penting, karena ini hanya fun football, hanya uji coba, hanya main-main. Kalau pemain-pemain Vietnam mereka bangga bertanding melawan Manchester United, ya itu terserah mereka. Kalau pemain-pemain
Malaysia mereka bangga atau pemain mana bangga melawan Manchester United B, ya itu terserah mereka. Tetapi ini pertandingan ini ya hanya sekedar main-main saja lah, main-main saja, tidak ada maknanya apa-apa. Lebih bagus itu sejak awal saya sudah mengatakan lebih bagus pemain-pemain nasional itu fokus saja, pelatih-pelatih tim nasional itu fokus saja untuk menjalani pemusatan latihan. Nanti ketika ada yang pertandingan di bulan Juni itu kualifikasi Piala Asia 2027 oleh beberapa negara Asia, kemudian Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang, itu yang jauh lebih penting, jauh lebih fokus untuk dikerjakan daripada sekedar pertandingan melawan Manchester United. Kalau misalnya nanti Manchester United seandainya ini ya, kalau mau mendatangkan ya datangkan nanti di bulan-bulan Juli menuju Agustus. Itu nanti itu kalau didatangkan di situ itu malah bagus. Kemungkinan besar Manchester United bisa diperkuat pemain utama yang sedang menjalani pre-season. Itu akan jauh lebih penting, jauh lebih bagus, jauh lebih bergengsi, jauh lebih kompetitif lawannya, tontonannya juga akan jauh lebih menarik daripada setelah musim berakhir. Apalagi ini mereka menghadapi musim yang benar-benar kacau balau, saudara-saudara. Pergantian pelatih dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim dengan sejumlah kekalahan menyakitkan, posisi klasemen yang ada di bawah dan kegagalan di Liga Eropa itu kan ya saya rasa ya nggak apa-apa lah, itu jadikan pelajaran saja. Semoga kedepannya kayak begini ini tidak terulang lagi. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Semuanya saudara-saudara, semuanya. Tadi kita bicara tentang ASEAN All Star yang akhirnya mendapatkan tambahan pemain. ASEAN All Star bisa menggunakan 5 pemain dari Malaysia. 5 pemain Malaysia akhirnya bergabung. Mereka adalah 5 pemain yang tidak dipanggil ke tim nasional Malaysia untuk FIFA Matchday edisi Juni 2025 untuk pertandingan persahabatan melawan Cape Verde dan untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara. Asia 2027 melawan Vietnam. Mereka adalah Hasik Nazli, kemudian Azam Asmi Murad, Declan Lambert, kemudian ada Adib Abdul Raub dan Sergio Aguero. Ini akan melengkapi dengan 3 pemain Vietnam yang sebelumnya sudah diserahkan secara sukarela. 3 pemain Vietnam, 3 pemain bintang, Do Duy Man, Nguyen Van Phi dan Nguyen Quang Hai bersama dengan pelatih Kim Sang Sik dan asisten-asisten pelatihnya tentu saja. Ini menjadi kabar gembira bagi ASEAN All Star di tengah banyaknya pemain yang mengundurkan diri, tidak bisa bergabung dengan tim nasional, tidak bisa bergabung dengan ASEAN All Star. Hanya pemain-pemain yang tidak dipanggil ke tim nasional tim nasional sajalah yang mendapatkan kesempatan. Indonesia sudah jelas Asnawi Mangkualam tidak bisa bergabung karena dia mendapatkan panggilan dari tim nasional Indonesia untuk pemusatan latihan. Dengar-dengar Singapura Irfan Fandi, saya nggak tahu ya, dia dipanggil dan tampaknya dia akan bergabung dengan ASEAN All Stars ini. Thailand juga pemain-pemainnya yang bergabung juga bukan pemain tim nasional yang akan bersiap menghadapi tim FIFA Matchday. Hanya Vietnam yang menggunakan pemain tim nasional, pemain terbaik dia, walaupun nanti tanggal 10 dia akan menghadapi Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia 2025. Jadi harusnya begitulah. Masa iya saudara-saudara, yang mengundang Manchester United itu kan Malaysia, kerjasama antara Football Association of Malaysia dengan ASEAN Football Federation, dengan promotor lah, ada promotor pertandingan dari Malaysia, kemudian tempat penyelenggaraannya di Malaysia, sponsornya juga Malaysia. Masa iya
yang main orang Vietnam semua. Ya, harus bertanggung jawab lah, harus bertanggung jawab. Malaysia harus menyediakan pemainnya, walaupun Manchester United kemungkinan juga pemain lapis kedua kan, pemain utamanya juga tampil di FIFA Matchday, dan kemarin juga mereka baru saja kalah di di Liga Eropa. Jadi ya gengsinya agak turun. Makanya ini saran saya saja ya, lain kali itu kalau mau mengundang tim, mau mendatangkan tim Eropa itu dilihat-lihat itu timnya itu siapa. Nah, kalau timnya sedang terpuruk, sedang peringkat ke-16 Liga Premier, gagal di Liga Eropa, terus kacau balau, itu ya ngapain? Ngapain, nggak ada gunanya. Kemudian dilihat juga jadwalnya, kalau mau menggunakan pemain terbaik ya jangan di dekat-dekat kalender FIFA, karena kalau di kalender FIFA itu pasti banyak pemain yang tidak akan bisa bergabung. Jadi ya eranya sudah berbeda, era komunitas sepak bola di Asia Tenggara sekarang itu berbeda dengan 10-20 tahun lalu, yang kalau ketemu dengan klub Eropa itu bangganya luar biasa. Sekarang mah biasa aja. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!